teman-teman semuanya, jangan lupa buat nonton film Bidadari Surga yang insya Allah akan tayang tanggal 15 Januari 2026 di seluruh bioskop di Indonesia. Ini dipasangkan berdua nih suami istri nih. Ya, alhamdulillah banget nih setelah 4 tahun ya, 4 tahun kita syuting film Bidadari Surga. Akhirnya kita ditayangin juga filmnya yang udah lama dan seneng banget rasanya saya ditayangin, dan itu juga syutingnya bareng sama Ray lagi. Suaranya kecil. Aku sendirian ngomong sih kamu. Iya, alhamdulillah kita tayang karena ini udah kayak kita bilang 4 tahun yang lalu. Dan kita aja sebenarnya kadang tuh masih kayak ini yang mana ya, karakternya yang mana ya gitu. Ceritanya apa ya, aku jadi siapa ya Pas gitu. kita nonton potongan trailernya udah tayang kan kemarin, wah langsung kayak wah ini yang kemarin yang seru banget kita syuting. Karakter kalian sendiri seperti apa sih di film Bidadari ini? Aku jadi Nadia. Saya sebagai Taufan. Taufan. Nah, kalau aku tuh muslimah pada umumnya yang sedang berkuliah dan mengejar jati dirinya juga seperti apa, sampai akhirnya dia ketemu. Dia nggak suka banget sama persosmeta dan lain-lain, sampai akhirnya ketemu sama Taufan yang bikin dia tuh kayak nggak habis pikir Risih gitu, gitu. risih kayak ada ya laki-laki kayak gini gitu. Tapi di tengah-tengah itu tuh ada terjadi konflik yang cukup bikin apa ya, cukup bikin Nadia tuh jadi kayak oh begini, kayak dia mengerti sesuatu hal lah tentang si Taufan. Nah, Taufan ini bayangin dari statementnya Nadia aja tuh Taufan semenyebalkan itu. Jadi Taufan itu dia YouTuber, terus dia ya pada umumnya lah kalau misalnya YouTuber terus suka bikin sosial eksperimen, pasti kan dia kayak ngerasa apa yang dikomen sama netizen itu tertantang. Dia bikin eksperimen, dia paksa Nadia buat buka hijab, dikasih duit, dipikir mau apa enggak. Ternyata malah ini titik ketemu mereka, dan ya akhirnya Taufan yang dari backgroundnya sangat berbeda berusaha masuk ke dunia Nadia yang berbeda dari sebelumnya. Ini kan kisah cinta kalian bisa dibilang menarik dari ta'aruf hingga akhirnya sekarang juga main film Bidadari Surga. Nah, kamu sendiri gimana? Relate nggak sih atau nyangka nggak sih bakalan bisa sampai seperti ini gitu dari kalian berdua? Sebenarnya kalau ditanya nyangka atau enggak sih, kita banyak nyangkanya ya Kak, karena dari awal kita menikah pun juga kita tuh mungkin udah bosan kali dengernya. Aku tuh selalu bilang kalau kita berdua tuh ngebikin pernikahan kita tuh private Kak. Kita nggak pengen ada media, kita pengen cuma teman-teman terdekat aja. Cuma memang qadarullah, emang jalannya Allah tuh kayak tiba-tiba aja viral, terus kita juga alhamdulillah dikasih rezeki yang lebih luas, lebih banyak, dikasih film bareng terus ya. Masya Allahnya sih di situ. Kenapa tanya? Kamu nggak nyangka ya pasti? Ya, kita juga prinsipnya hidup tuh ngalir-ngalir aja udah. Gitu sih. Saat proses syuting ada kesan-kesan apa saat syuting? Saat syuting kita kalau kesulitannya lebih ke karena ini tuh jaraknya lumayan lumayan dekat sama film-film sebelumnya, jadi kayak adaptasi ke karakter yang baru tuh lumayan agak sulit. Tapi Apalagi alhamdulillah kita bisa lewatin ya. iya, apalagi kan cerita dari film-film sebelumnya juga drama, romance, komedi, jadi 11-12, cuman yang pasti setiap film itu punya cerita yang menarik, makanya kita ambil. Gitu, dan itu kan ditambah aku tuh pada saat syuting ini aku tuh lagi nyusuin anak pertama, kondisinya baru 4 bulan itu 4 bulan atau 5 Baru bulan lahiran, ya? iya baru lahiran 5 bulan, jadi kondisi dengan badan yang masih berisi, terus kayak mukanya juga mungkin masih yang cabi, yang gemuk gitu kan. Aku ngerasa kayak aduh bukan kondisi primanya aku, ditambah aku masih suka begadang, terus aku juga masih nyusuin anak-anak juga gitu, jadi kayak ngerasanya ya di situ sih kayak challenge buat aku. Ditambah gara-gara itu pun juga ada momen dimana asi aku tuh jadi nggak ada gitu, soalnya ya mau nggak mau kan karena aku lagi capek kondisinya gitu. Bicara soal ta'aruf untuk kolektif kalian sendiri seperti apa sih di film ini juga kan proses ada ta'aruf juga. Untuk generasi sekarang seperti apa sih untuk berta'aruf kalau versi kalian bisa berbagi cerita? Ta'aruf itu sebenarnya menarik kalau misalnya teman-teman apa istilahnya, kalau misalnya kita kan kalau mengenai suatu barang terus kita produk knowledge kita tahu, kita jadi paham kan. Tapi kalau cuma kita tahu dengar gitu doang pasti bakal kayak elah ta'aruf nikahin kucing dalam karung gitu kan. Tapi kalau kalian pelajarin, ta'aruf tuh perkenalan. Nggak ada yang kayak dibilang kalau nikah ta'aruf pasti long lasting, nggak menjamin juga. Jadi cuman
kita tuh memaknai ta'aruf itu suatu perkenalan yang menurut kita paling baik, menurut kita ya paling baik, dan semoga diridhoi sama Allah. Caranya udah paling benar lah gitu, karena kita berusaha untuk sama-sama jujur di Iya. awal gitu. Yang paling penting itu kejujuran juga sih, karena di ta'aruf itu kan kita bertukar informasi lewat ya kita ngobrol gitu kan, mengutarakan ya. Kalau misalnya memang basicnya kita juga nggak ngobrol apa adanya, ya udah kita sama aja kayak ini ngebohongin gitu. Untuk di film sendiri ini sendiri berapa persen relate dengan kisah kalian? Oke, kalau relate-nya dikit sih Kak, dikit banget sih sebenarnya ya. Karena aku nggak pernah waktu awal ketemu nggak pernah yang mau nggak pakai hijab. Enggak yang begitu. Kalau untuk relate sama enggaknya sih enggak, karena kan ini juga ceritanya emang dibuat kan, dibuat dan didramatisir juga loh. Kalau kita kan aslinya memang ya beda aja gitu loh sama film ini. Ada kesulitan ngebangun karakter di film ini sendiri? Aku lumayan sulit karena kalau ngelihat Topan itu petakilan gitu-gitu yang kayak nggak bisa diem, sementara aku yang sendiri di relahnya nggak kayak gitu, jauh dari yang kayak gitu. Makanya pada saat nge-build ini karakternya itu ya kemarin lumayan banyak iniin waktu buat belajar, tapi seru justru pas ngelihat hasilnya kayak seru nih gitu. Tapi pesan apa sih yang mau disampaikan sama film Bidadari buat kalian, pandangan kalian? Pesannya banyak banget sebenarnya. Makanya di sini tuh kalau bisa dilihat sesimpel yang di trailer dulu ya. Kadang kan orang tuh suka ngeprank itu dianggap itu lucu gitu. Sementara orang yang di prank itu bukan sesuatu yang lucu gitu. Nah dari sini aja tuh bercanda tuh sebenarnya harus dari dua sisi. Kalau cuma ada yang ketawa itu nggak bercanda. Nah, si Topan ini ngeprank dia depan umum buka hijab, itu kan seperti apa ya, suruh buka orang berhijab tuh nggak pantas banget. Tapi hikmah di balik itu, konflik itu yang memicu Topan untuk menantang dirinya dia nih. Biasa dia ditantang sama followers untuk tujuannya dunia maya, ini Topan menantang dirinya sendiri untuk di dunia yang nyata gitu. Pertama kali ditawari main film bareng apa? Kepikiran reaksinya gitu ya. Kalau pertama kali ditawarin film, karena memang udah lama ya dari sebelum menikah gitu kan, jadi ngerasa kayak oh ya udah main bareng dia sebenarnya biasa aja gitu, nggak ada yang bagaimana gitu. Cuman memang yang cukup mengagetkan karena kan jadinya malah jodoh kita gitu loh, bukannya di film aja tapi memang Ternyata bini nih gitu. di luar di kisah nyatanya juga beneran gitu sih. Itu berarti terakhir film main bareng kapan? Jujur kita tuh masih ada 3 film yang bareng belum tayang. Tapi ada yang terakhir tuh kapan ya? Terakhir tuh tahun lalu ya? Oh terakhir tuh udah tayang juga tahun lalu. Apa ya? Enggak dong, terakhir tahun lalu yang film horor. Oh ya belum tayang. Belum tayang. Iya belum tayang. Belum tayang kan. Nikmatnya kerja bareng suami istri gimana nih? Apalagi di film Bidadari ini. Saya sih ngerasanya seperti dimentorin ya, karena kan Dinda udah lebih dulu di bidang ini, jadi alhamdulillah Dinda banyak banget ngebimbing, ngasih arahan, metode-metode yang udah dijalanin. Lalu kita juga ya udah sambil kerja, walaupun kerjanya mungkin sampai dari pagi sampai yang pagi lagi tuh kalau syuting ya, tapi kita bareng-bareng jadi ya seru aja. Sebenarnya sama-sama ngajarin sih. Kalau misalkan aku dulu pernah yang nyanyi bareng tuh, aku juga banyak belajarin sama Rina juga. Tapi kalau misalnya kalau syuting itu tuh kebanyakan tuh enaknya ya karena kita bisa pergi bareng dari rumah, bisa saling bangunin. Training every time dimanapun. Terus jadi kayak kalau lagi capek di lokasi syuting bisa saling nyemangatin. Kayak oh ya capek banget nih adegannya atau apa. Jadi bisa lebih saling ngerti aja sih gitu, kondisinya. Gitu. Tadi kan bilang katanya filmnya sudah ada yang tayang ya. Reaksi nonton sendiri seperti apa actingnya ketika film itu sudah tayang? Yang sebelum-sebelumnya. Iya. Paling lebih kayak ke kalau aku pernah ngeliat dia di film tuh ada momen dimana kayak itu bisa gitu ya gitu, atau misalkan kayak ini mah rey banget nih kayak gitu. Jadi aku ada momen yang kayak gitu sih, kayak ih lucu juga ya gitu, ternyata dia bisa begini kayak gitu. Kalau aku tuh kayak kalau ngelihat adegan Dinda marah atau nangis di film kayak ini mah Dinda ini. Tapi anak-anak seperti apa responnya?
mereka Anak-anak. suka Ayah banget bundanya Iya, dia anak-anak tuh pada suka banget nontonin kita dan kadang tuh suka nanya, ayah itu tadi ayah cuma ceritanya aja kan, tidak beneran kan? Atau misalkan kayak bunda itu bohong kan? Bunda kenapa sakit? Kayak gitu misalkan bahkan ada di film kamu yang ayah mengapa bukan Seperti itu Tuhan itu kan Dinda kamu tuh kan botak ya, itu anak-anak kalau nonton setiap nonton pasti nangis, itu masih 2 tahun 4 tahun tuh pasti nangis. bunda itu kenapa bunda sakit Bunda ya? sakit Tuh ya. muka bunda kenapa? Nggak ada Pasti rambut kayak bunda gitu. gitu. Kenapa bunda sampai dibotakin yang kayak gitu-gitu loh. Ya paling dari respon-respon anak-anak yang kadang kita juga kasih mereka nonton tapi kita tetap harus terangin kan kayak oh ini tuh begini, ini cuma film aja. Ini bentuk pekerjaan ayah bunda ya seperti ini gitu. Kalau ada adegan yang mungkin berantem atau apa kita suka kayak jangan dicontoh ya nak seperti gitu sih sama suka diajak ke lokasi syuting juga nggak sih? Dari kecil diajak cuman gak yang sering banget kayak beberapa kali diajak untuk di satu judul misalkan kayak gitu sih karena kadang kalau di lokasi syuting kan suka belum terlalu bebas ya anak harus nggak boleh berisik belum lagi misalnya lokasinya lagi kurang enak kurang nyaman ya kadang nggak tahu mereka mau tidur siang di mana kayak gitu makanya kita bikin itu kan kemarin camper van gitu. iya makanya kita sempat bikin camper van dan emang rencananya sih kalau misalkan ada syuting panjang ya pengen bawa anak-anak bisa di camper van kayak gitu. Artinya sekaligus memperkenalkan pekerjaan ayah bundanya ya. Iya. Karena kadang kan anak-anak tuh kan mungkin kadang suka ngeliat kita di rumah gitu, ayahnya di rumah walaupun masih suka keluar kota juga ada kerjaan di tempat lain tapi fokus utamanya kan lebih di entertain kan gitu. Jadi anak-anak suka kayak kok ayah di rumah misalnya kita menghindari terlihat yang misalkan kayak nggak kerja atau apa gitu karena memang ini loh nak entertain tuh emang Jam kerjaan kerja tuh kita tuh nggak berbeda pasti kayak gitu. orang kantoran gitu. Nah dari anak-anak ini sendiri sudah kelihatan belum sih bakat-bakat ngikutin jejak kalian? Karena kan beberapa kali sudah diajak ke lokasi syuting, mengenalkan. Bahkan udah ada yang syuting. Nah, enggak artinya nerusin gitu nantinya. Anak-anak tuh jadi ini ya kemarin tuh ada yang jadi brand ambassador produk baby, Ada produk air mineral. mineral dua-duanya tuh jadi sebenarnya kalau lihat bakatnya sih aku nggak tahu ya karena sejauh ini tuh kita masih explore apapun itu yang mereka suka gitu. Kalau memang ya maksudnya aku masih ngasih pengenalan dulu sih ke apapun kayak olahraga ataupun dunia entertain tapi kalaupun besarnya nanti ternyata mereka emang memilih jalan yang mereka sukai salah satunya misalkan kayak orang tuanya yang di entertain ya kalau itu positif dan emang mereka suka ya kita nggak masalah sih asalkan kita bimbing dan kasih tahu yang baik dan benarnya aja. Dinda sama Are, siapa yang paling kelihatan menonjol nih? Kelihatan bakatnya nih, anak-anak. Apa nih? Di entertain. Iya. Sama aja sih kayaknya karena kan sebenarnya masih sebatas happy aja kan mereka. Buat senang-senang aja sih sebenarnya. Jadi kayak lebih ke ini sih ngelatih mereka biar disiplin. Jadi kalau misalnya depan kamera ya udah. Kalau yang namanya depan kamera sama kalau dalam kelas waktunya belajar depan kamera berarti waktunya ikutin aturan-aturan. Promo. Promo. Oke. Ya. Yang otomatis angle kiri sama kanan tuh kalau di dada tuh beda. Sama sampai ganggu pernafasan juga nggak? Iya karena di kongkas sebelah kanan itu kecil. Makanya pada saat itu akhirnya mutusin. Itu udah lama banget pengennya. Cuma kan banyak pertimbangan kan. Karena kebetulan ada sinus. Sinus kan sebenarnya nggak akan berubah hidung kan ya. Cuman saat itu dokternya bilang kalau misalnya operasinya lebih besar, kan lebih mudah buat di ini apalagi sebelah kalau dari kiri ini ada kayak kista. Jadi udah diangkat dong? Belum, ini harus tunggu. Katanya sih hidungnya harus benar-benar recovery. Jadi udah berapa lama tuh dari surgery sampai sekarang? Udah mau 2 tahun. Harusnya sih udah bagus ya. Ya, cuman kayak masih jadi baru mulai yang. Tapi keganggu kista yang ada di sini ganggu nggak? Kalau lagi sinus lagi kampus sakit banget. Oh ini yang pengan karena tekanan. Oh iya kalau orang sinus yang. Jadi kalau Dinda waktu Ray memutuskan untuk operasi kayak gini, biasa operasi bukan kayak gimana ya ada gitu nggak? Aku sempat ini ya cuman kalau ngeliat kan lebih
tahu kebutuhan itu kita ya, dan tidak menutup kemungkinan bahwa kita ini sebagai public figure, sebagai aktor, kita juga ingin menyuguhkan yang terbaik untuk ribuan pasang mata untuk bisa menyaksikan karya-karya kita, untuk memberikan yang terbaik buat diri kita. Why not? Ya kan? Apalagi ini juga buat kesehatan. Dan ini sebenarnya itu aku bilang pas mau nafas tuh lega banget. Sekarang jauh lebih enak. Lega, Masya Allah. Paling kalau lagi cabut itu cuma yang sakitnya begitu. Tapi kalau ada sesuatu yang ganjel emang pasti nggak enak kan? Iya nggak sih, kita nggak bisa, kita lagi kayak flu aja gitu, kita kayak nggak enak kan, apalagi kayak bertahun-tahun harus merasa rasa sakit itu. Kita udah ini sih waktu pas lagi rame diobrol itu kita yang dari awal kita ngelakuin pasti akan diobrolin ya. Dan memang semua kan berlalu, kita sering menerima pujian, masa dipujian dikit aja kayak terima gitu ya. Pasti ada proposal. Jadi hasil dari fotokopi yang kita punya. Ya. Jadi ini nih jadi Reni yang kalau menurutku yang paling sering mengutarakan momen-momen bahagia kehidupan kalian di sosial media. Jadi kamu tuh salah satu hobinya tuh nulis juga ya. Kayak terkadang mengungkapkan rasa sayang, rasa cinta tuh lewat tulisan. Terus surprise nggak gitu? Dinda kadang nggak tahu kalau kamu posting apa gitu. Iya, kadang-kadang aku bangun posting. Terus, kamu so sweet gitu. Apa kadang kamu bete juga? Kamu nggak ngeliat postingan aku siang gitu? Hah? Kamu belum nge-love ya postingan aku? Kok nggak di like sih gitu kan? Ray itu sering banget, kamu nggak balas. Aku jadi kayak gitu. Cuman kadang kan itu bener lagi ya, kayak aku mau bucin. Cuman kalau soal-soal kayak gitu, kadang aku suka skip gitu. Ya. Itu cuek orangnya. Misalkan kalau cowok itu cowoknya yang cuek kan. Ya. Aku Tapi ini kalau bikin kata-kata kayak gini nih kan kayak di Madinah berkali-kali aku ungkapkan bahwa inilah Khadijahku ya Roh. Seseorang yang, lu sambil ada background ayat cinta ya. Seseorang yang Allah izinkan untuk menerima segala doa dan harapan selama ini. Desir pasir bodoh. Background. Oke, dari awal. Ya. Tuh, 2, 3. Di Madinah berkali-kali aku ungkap bahwa inilah Khadijahku ya Roh. Males. Seseorang yang Allah izinkan untuk menerima segala doa dan harapan saya selama ini. Seorang yang tidak sempurna juga sama seperti saya. Itulah kurang lebih. Itulah kurang lebihnya. Ini kalau kayak gini ngarang kata-kata sendiri apa minta bantuan ChatGPT? Aku memang biasa kalau misalnya udah foto biasanya kan kita bisa ngelihat ya dunia tuh Apa ya makna dari iya foto dari ini? itu aku biasa tulis di memo dulu, jadi pas mau posting itu langsung kirim, tinggal diambil. Udah ada pemikiran sebelumnya cerita. Ini 2003. Ini kita ini 2023. Ini 2023 nih yang main di ini nih di ini di Jogja. Oh bukan di ini ya? Apa tuh kalau di Lebak Bulus dikit situ Gintung ya? Lagi rumah dong. Bukan ya Pak? Ya Allah. Itu ada apa lagi Pak? Ini ada chat yang katanya ini adalah pertama waktunya ngajakin aku. Oh iya. Emang kenapa harus chat DM sih, kan udah bakal main bareng, kenapa nggak tukeran nomor? Belum tukeran WA waktu itu. Percaya nggak, kita ini syuting ya udah 30 episode, Pam baru tahu nomor teman. Jadi kita nggak pernah tukeran nomor telepon. Jadi aku kalau misalnya tiap mau posting promo, aku tinggal collab dia. Dan aku juga baru sadar waktu collab aku juga nggak follow dia. Iya. Dan yang paling parahnya lagi, aku nggak minta nomor kakak, aku udah dikasih hadiah umroh sama kakak. Masya Allah. Ini yang saya mau umroh. Doain. Pulang loh Pam. Iya dong. Ntar lu jualan bakso lagi. Rame. Kalau kelamaan di sana, tapi ini aku yang gantiin. Tenang. Ada lagi enggak? Ada nih Oh ini chatnya. chat-chatnya. Din, aku lagi di tahap meyakinkan diri, ya Allah. Dan semakin kesini semakin yakin aku akan hadir dengan sadanya diriku. Kata Dinda Pret, gitu kan. Gitu kan. Gitu. Aku nggak takut, Din. Nikah itu ibadah. Nikah itu juga berkah.
aku percaya rezeki setelah menikah dengan bimbing orang sekitar aku. Kata dia, oh ini masih Rene, mataku kebuka, kata dia. Udah, Din sama-sama doa ya. Terus Dina kok nggak balas sih, Din? Kemana? Setahun kuliah. Enggak, Ray ngomong sendiri. Dia ngomong sendiri nih. Ini ada dibalas sama Dina tapi 2 tahun kemudian. Ya Allah, so sweet, kita kasih kebuka.